Investasi emas banyak diminati oleh para investor ya. Segala kalangan banyak yang suka akan emas ini. Nah, bahkan dalam dunia trading juga banyak sekali para trader-trader terjun untuk trading emas atau gold. Bahkan para trader pemula langsung terpikat untuk trading emas atau gold. Tapi jangan sampai nih ya, trading gold tapi tidak mengetahui atau tidak menguasai apa saja karakteristik dari emas atau gold tersebut. Karena ini penting banget ya. Nah, pada video kali ini saya akan bahas apa saja karakteristik dari gold dalam trading sehingga kita bisa mengetahui seluk-beluk untuk melakukan tradingnya. Tapi jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Klik tanda loncengnya supaya kalian dapetin notifikasi video-video yang terbaru. Oke? Oke sobat traders. Nah, di sini saya mau sampaikan nih ya, memang gold ini di dalam trading ya banyak sekali peminatnya karena harganya yang fluktuatif banget ya. Jadi banyak yang suka trading gold, tapi jangan sampai tidak mengetahui ya untuk ciri-ciri atau karakteristiknya. Saya akan bahas nih. Yang pertama ya, karakteristik gold yang pertama adalah pergerakan hariannya yang sangat volatil ya, atau berfluktuasi cukup besar atau cukup lebar dibandingkan mata uang ataupun komoditas lainnya. Nah, untuk pergerakan harian gold itu bisa bergerak dalam rentang 300 sampai 500 pips per hari. Ya, bahkan dalam kondisi tertentu, misalnya ada berita-berita yang unpredictable ya, berita geopolitik dan lain-lain, maka gold bisa bergerak hampir 1000 pips dalam satu hari. Tapi dalam kondisi normal, gold biasanya bergerak 160 pips dalam satu hari. Nah, kenapa penting mengetahui range pergerakan atau volatilitas gold ini? Karena dengan lebarnya jarak ataupun rentang pergerakan hariannya, maka para trader harus juga menyiapkan ketahanan dana atau modal yang cukup besar supaya bisa menahan laju pergerakan market. Misalnya nih, kalau sobat trader misalnya trading buy atau sell lalu tidak menggunakan stop loss, maka dalam satu hari saja ketika pergerakannya salah posisi atau berlawanan dengan arah market, maka bisa terseret 300 sampai 500 pips. Bahkan dalam kondisi yang tidak normal bahkan bisa beberapa ratus pips dalam satu hari. Dan kalau misalnya masih belum ditutup dalam hari yang sama, bisa mengalami floating loss lebih dari 1000 pips. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, masih dalam sisi secara fundamentalnya ya. Yang kedua, gold ini sensitif dengan adanya isu-isu seperti krisis ekonomi maupun geopolitik ya. Seperti yang baru-baru ini sedang terjadi geopolitik perang Rusia dengan Ukraina. Maka para investor akan cenderung untuk mencari aset aman atau lindung nilai, yaitu gold. Jadi emas ini akan diminati para traders ketika kondisi sedang memanas ataupun juga ada kekhawatiran krisis ekonomi ataupun juga inflasi yang tinggi. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, selain sensitif terhadap geopolitik ataupun krisis ekonomi, maka gold ini juga sangat-sangat sensitif terhadap berita mengenai keputusan suku bunga. Utamanya adalah keputusan suku bunga dari Bank Sentral AS atau The Fed. Jadi misalnya ada isu bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga, maka biasanya para investor akan bersiap-siap untuk melepas emas dan beralih ke mata uang dari negara yang akan menaikkan suku bunga atau dolar Amerika Serikat ya. Nah, kalau misalnya ketika kondisi misalnya ekonominya sedang tidak baik, lalu Bank Sentral, misalnya Bank Sentral Amerika Serikat akan menurunkan suku bunga, maka investor bersiap-siap untuk beralih ke emas. Sehingga harga emas akan terseret naik, bahkan dalam satu hari bisa naik cukup tinggi. Oke, 3 poin tadi untuk pembahasan awal. Lalu bagaimana secara teknikalnya? Nah, untuk poin keempat secara teknikal, karena gold ini bergerak dalam rentang harian yang cukup besar, maka sobat trader kalian perlu mengetahui atau mencari
di mana batasan support dan resisten yang cukup psikologis, karena pergerakan emas ini secara teknikalnya cenderung akan mengincar level-level psikologis, baik itu support psikologis maupun resisten psikologis. Artinya adalah Anda harus melihat kepada historical data, level tertinggi dan level terendah yang kemungkinan akan diuji oleh pergerakan gold. Nah, poin yang kelima masih secara teknikal. Nah, karena pergerakannya yang fluktuatif ya, kadang misalnya sobat trader kalian melihat misalnya di sesi Amerika baru dirilis data, contoh data CPI, data GDP, data retail sales atau data non-farm payroll, lalu sesaat setelah data dirilis harga emas bergerak ya dengan cepat. Nah, untuk para trader jangan terburu-buru untuk langsung open posisi mengikuti pergerakan tersebut, karena seringkali ya secara teknikal harga emas itu bergerak cepat naik atau turun ya. Nah, jadi penting sekali ya, ini tips juga nih buat sobat trader. Jadi penting sekali untuk menunggu harga penutupan dari candle tersebut. Misalnya sobat trader ingin open posisi, maka tunggu dulu untuk pergerakan harga menutup posisi atau menutup candle dari H1 atau H4, sehingga kalian bisa melihat di mana harga penutupannya. Jangan sampai Anda mengikuti pergerakan harga turun atau naik dengan cepat, tapi ternyata itu hanya swing low atau swing high-nya saja. Sedangkan harga penutupannya akan jauh ya dari harga tertinggi dan terendah yang baru saja dibuat. Oke sobat trader, jadi itu adalah ciri-ciri pergerakan atau karakteristik pergerakan gold. Para trader pemula wajib mengetahui hal ini supaya bisa mengenali pergerakan gold tiap-tiap hari dan juga dapat menyiapkan strategi-strategi untuk meraih cuan. Sobat trader, kalau kalian belum memiliki akun real, silahkan buka akun di broker lokal yang terpercaya yang memiliki support layanan yang kelas dunia, yang WD-nya cepat, lalu memberikan edukasi kepada setiap membernya. Di mana lagi kalau bukan di PT Java Global Futures. Link pendaftarannya bisa lihat di deskripsi. Oke sobat traders, kalau ada pertanyaan seputar karakteristik trading gold dan topik-topik lainnya, ketik aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi. Salam profit.